yang kita hadapin LGBT doang gitu betul, kan. Betul, gitu padahal pacaran juga nanti perzinahan gitu betul. kan. Sama aja sebenarnya. Ini value orang tua juga perlu diperkuat. Ya betul, kan? Akhirnya kita nggak tahu, ternyata di situ ada perzinahan di rumah sendiri, gaulan remaja. Biasalah Bang, kenakalan remaja. Maksudnya apa tuh Bang? Ya saya pacaran sama adik kelas, terus akhirnya kita pacaran, jadian. Kalau istilahnya yang saya dapat tuh katanya satset gitu. Satset. Itu sebenarnya, iya itu sebenarnya gaya laki-laki banget. Ini ya enggak. Besok bawa orang tua kamu ke sini, langsung kita sahin aja langsung. Iya sahin. Oh kok gitu sih? Oh saya belum siap. Kalau belum siap ngapain ke sini? Nah, yang menarik selanjutnya adalah Kak Daus gini. Sebagai guru nih, atau orang tua juga ya, ayah bunda gitu ya. Ketika kita menemukan anak kita nih atau murid kita, ya paling tidak murid di kelas kita gitu ya. Kita akhirnya tahu nih, wah ini dia pacaran nih. Anak di rumah gitu udah mulai suka-sukaan nih, cinta-cintaan nih, cinta monyet tadi lah ibaratnya gitu. Nah, itu kita harus ngapain sih gitu? Membolehkan atau gimana nih kalau secara keilmuan yang benar ya gitu ya, itu kita gimana sih? Jujur saya aja sendiri sebagai orang tua bingung nih ntar nih kalau dia anak saya udah besar, udah remaja, SMP katakanlah gitu, kita harus nyikapin gimana gitu kan? Nggak mungkin kita yang tawan chatan sama cowok gitu banding HP-nya gitu, atau nggak boleh main HP kan nggak mungkin karena ada kebutuhan lain di HP-nya gitu misalkan. Oh di luar pacaran nggak boleh keluar kan nggak mungkin gitu. Nah ini gimana sih Kak Daus? Kadang ada kalimat-kalimat excuse nih yang muncul misalkan kayak gini. Kalau nggak punya pacar ntar anak gua homo lagi. Ada ini yang salah kaprah. Betul. Menurut saya ini yang membeo gitu ya. Seolah-olah jangan diputer-puter lah ya pola pikir ya. Betul. Gitu seolah-olah pacaran itu menjadi suatu hal yang menjauhkan dari LGBT. Betul gitu. betul. Dan seolah-olah berarti yang kita hadapin LGBT doang gitu betul, kan. Betul. Gitu ya. Pacaran juga nanti perzinahan gitu kan. Sama aja sebenarnya. Terus ada lagi yang ada yang bilang gini. Ya kalau dia pacaran kan berarti dia belajar untuk bersiap diri, mengenali orang dewasa, saling belajar mengenali karakter seseorang. Ya, pembenaran lagi nih. Iya, pertanyaan saya kalau belajar karakter seseorang, masa orangnya satu? Kan harusnya dia belajar berorganisasi. Betul. Belajar organisasi berapa banyak kan gitu. Betul, kenapa mikirnya pacaran gitu? Betul. Nah, iya betul. Itu yang mesti dilurus-luruskan Mas Angga. Iya. Jadi kayak ada pembenaran yang kalau misalkan kita dengar sekali, itu seolah-olah benar juga ya gitu. Tapi kan ini yang sebenarnya merusak nih. Betul, Mas Guru dan Mbak Guru dan Ayah Bunda gitu ya. Ini hati-hati loh kalau dengerin pendapat siapapun gitu ya. Orang-orang jangan asal main terima aja gitu. Iya, betul. Kita harus telaah dulu value kita sebenarnya gimana gitu. Termasuk orang tua yang kadang anak didatangi, misalkan ya anak perempuan lah ya, didatangi sama seseorang gitu ya. Temannya gitu. Temannya datang gitu ya dengan bangga. Ya, misalkan dia modal motor ya, martabak kalau dulu. Martabak gitu ya. Kemudian dia datang, terus orang tua tanda kutip seolah-olah itu urusan orang dewasa, sehingga ketika dia udah menyapa, waalaikumsalam, selamat malam gitu ya, om tante oke silakan gitu, kemudian orang tua pergi ke belakang dan mereka ngobrol segala macam. Ini kan juga harus dicek gitu, kok bisa bersikap seperti itu, berarti kan nih value orang tua juga perlu diperkuat, ya kan? Akhirnya kita nggak tahu, ternyata di situ ada perzinahan di rumah sendiri, ya kan orang tua udah cuman modal martabak jadi gitu kan. Iya juga ya. Iya. Istilah bagus tuh, perzinahan di rumah sendiri ya. Itu benar Mas Angga. Jadi ini nggak sedikit ya yang terjadi ya di kalangan masyarakat kita gitu ya. Makanya Mas Guru dan Mbak Guru dan Ayah Bunda tuh perlu memperkuat lagi persoalan ini gitu, bahwa jadi saya langsung ke konteksnya lah. Misalnya kalau ada datang nih anak muda gitu datang Tintin gitu ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, terima aja dengan senyuman gitu ya. Oh bawa apa, bawa martabak, oke silakan masuk duduk gitu ya. Itu yang ngajak ngobrol. Nanti kita lihat sendiri bahasa tuh mungkin dia resah gitu. Martabak gua kurang. Ini yang gue cari nih gitu. Martabak gua kurang apa ini ya? Ya elah, kok ditaruh sini aja gitu ya. Resah nggak tahu 1 jam. Itu kita manfaatin untuk ngobrol ke anak itu. Karena gini, ketika seorang laki-laki datang, bisa jadi dia dari rumahnya tidak diberikan edukasi persoalan terkait tentang hubungan lawan jenis, sehingga dia ngerasa ngapel gitu. Fine-fine aja. Iya, fine-fine aja. Momen itu justru kita harus
beritahukan. Itulah pentingnya keluarga Iya. menjaga value keluarganya masing-masing. Gitu ya, Dos. Kalau perlu kita challenge aja. Misalnya gini, oh Marta makasih ya. Boleh tahu kamu udah lama kenal anak saya misalkan gitu. Atau misalkan namanya Mirna misalkan, maaf ya Bunda ada yang sama gitu ya. Ini cuma pleset ini aja ya gitu ya. Udah berapa lama kenal Mirna? Iya teman SMA. Oh teman SMA udah lama ya. Oh kamu udah apa aktivitasnya? Misalkan masih kuliah. Oh gini aja. Besok kamu datang lagi, jangan bawa martabak ya. Loh, kok gitu? Bawa yang ini ya? Enggak. Besok bawa orang tua kamu ke sini, langsung kita sahin aja langsung. Iya, sahin. Oh, kok gitu sih? Oh, saya belum siap. Kalau belum siap, ngapain ke sini? Harus kita gituin. Sekarang menurut Mas Angga gitu kalau anak saya udah gede. Iya, sekarang menurut Mas Angga nih ya. Ini menurut Mas Angga. Iya. Ada orang pacaran 6 tahun. Ada kan pacaran 6 tahun, 10 tahun ada kan? Lunas tuh KPR tuh. Nah, terus ada laki-laki nih Mas Angga datang, iya kan? Assalamualaikum, salam, terus ngobrol-ngobrol, Bu, maaf, saya mau nikahin anak Ibu gitu, dan dia nggak pacaran. Menurut Mas Angga, lebih bertanggung jawab yang 6 tahun pacaran apa yang baru datang mau nikah? Saya akan lebih memilih yang langsung lamar Iya, sekarang ya gitu. iya. Teman-teman saya ngomong sepik lu nggak gitu ya. Dulu beda pengetahuannya ya. Kalau pengetahuan saya sekarang saya milih yang langsung ngelamar. Iya, gitu. ini sebenarnya pengalaman pribadi saya sih Mas Angga. Jadi waktu itu Kados yang 6 bulan. Terus pacarnya ditinggal kawin. Iya sih, saya yang ditinggal nikah mulu gitu ya. Berapa orang ya? Ini ada saksinya di sini. Oke, kita kembali ke 6 bulan tadi. Iya. Nah, jadi di situ Mas Angga, ada teman saya yang sharing sama saya gitu, cerita dan sebagainya gitu. Saya kasih perkuat gitu sih. Bolehlah teman lo tuh dipacarin sama orang gitu kan. Tapi kalau lu merasa udah siap, lu datang lagi aja ke dia. Iya, lu samperin. Pasti dipilih ya Mas. Iya, gitu. Lebih bertanggung jawab mana? Lebih bertanggung jawab. Kan gitu. Bahkan yang 6 bulan nauzubillah ya, udah berapa kali cowel dia kan? Iya, betul. Gitu. Nah, ini ayah bunda, Mas Guru dan Mbak Guru mesti pahami sebetulnya. Iya. Memang fenomenanya seperti itu, sama seperti kata-kata kasar kemarin kalau kita bahas. Maksudnya ini yang kita bahas bukannya cerita fiksi gitu loh kan. Ini kami ini gitu ya, yang ada di lapangan nih yang menemukan itu gitu, bahkan pelaku. Jadi maksudnya Mas Guru dan Mbak Guru atau ayah bunda memang harus lebih sensitif gitu sama hal kayak gini gitu. Betul. Jadi harusnya gimana tuh Bos? Ketika kita sudah mendapati ada anak atau murid kita atau siswa kita yang ya udah terlanjur pacaran nih, suka-suka naksir-naksiran gitu. Kita tuh harus gimana sikapnya? Kita langsung stop gitu. Kita kasih batasan, boleh pacaran tapi jangan ciuman misalkan gitu. Boleh pacaran asal jangan ciuman. Asal jangan apa gitu kan misalkan gitu. Tapi kan tetap kan bukan masalah sama kayak jangan minum alkohol. Boleh minum alkohol tapi jangan sampai mabuk. Tapi kan yang salah kan alkoholnya, bukan mabuknya gitu lah maksudnya gitu. Nah, itu harus gimana Kados? Kadang sebagai orang tua misalkan itu udah bagus sih sebetulnya, ada direction kan. Pacaran boleh asal jangan gitu. Nah, masalahnya asal jangan ini sebetulnya bisa dilakukan sama anak apa enggak? Nah, misalkan dia bilang tadi asal jangan pegangan tangan ya, asal jangan pelukan ya, asal jangan ciuman ya. Persoalannya asal jangannya banyakkan dari lisan kita atau imajinasi anak. Coba kalau misalkan enggak aku nggak ciuman tapi dia melakukan yang lain. Enggak aku nggak pegangan, nggak pakai pegangan. Pinteran anak. Karena itu kerja hormonnya sebetulnya. Betul. Kerja dorongan syahwatnya sebetulnya. Betul. Bahkan sekarang ada fenomena chat sex misalkan gitu ya. Itu kan nggak pakai tangan. Pegangan tangan, nggak ciuman tangan. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau kita ser-seran pap gitu misalkan. Itu kan sebenarnya udah kalau dalam pornografi itu sebetulnya itu udah sesuatu aktivitas seksual yang dilakukan secara online, kejadian di otaknya sama aja sama orang berhubungan. Nah, ini Mas Guru dan Mbak Guru juga harus tahu nih ada fenomena ini. Ada fenomena semacam ini nih, chat sex, pub gitu ya. Atau VC ya. VC ya. VC, bukan video call ya. Nah, yang seperti itu yang menurut saya kalau misalkan nih ya, ada anak yang sudah mulai naksir gitu ya. Nah, berarti sebetulnya kita terima aja sih perasaannya. Oh kamu naksir ya, gitu ya. Makanya penting banget seorang remaja itu didampingi. Sebenarnya ngobrolnya bisa kayak gini nih Mas enggak? Sama remaja, bukan di depannya. Oh nyambing. Iya. Dan orang tua sebetulnya menyampaikan juga hal-hal yang berkaitan dengan yang benarnya bagaimana.
bukan yang fenomenanya. Jangan nyalahin aja gitu. Iya, bukan yang fenomena. Kan kalau fenomenanya nanti itu akan menjadi narasi anak-anak juga. Temen aku pacaran. Terus kalau lihat, karena gini, ketika seorang anak udah mulai tertarik lawan jenis, naksir, berarti itu kita terima fitrahnya. Oh, masya Allah, nah bagus, nah kamu tertarik lawan jenis. Ingat ya, tertarik nah ya bunda. Kalau itu menjadi sebuah pengen nembak, pengen jadian, itu sudah kebanyakannya pengaruh lingkungan. Instagramnya, kemudian sosial media, influence yang masuk, yang masuk, termasuk yang paling dekat adalah teman-temannya. Iya kan? Nah, sehingga yang teman-temannya inilah yang akhirnya dia pengen jadian, yang akhirnya dia membuat skenario, gitu ya, agar temennya nanti datang ke kantin, terus tiba-tiba ditinggal sama teman yang perempuan, tiba-tiba yang lakinya datang, kok kamu di sini? Aktor intelektual nih. Itu sebetulnya yang mak comblang dia bisa dapat. Kalau sampai melakukan perzinahan, dosa jariahnya dapat ke dia tuh. Iya, masa nggak pernah dengar ini nggak ilustrasi yang kalau orang ngasih tahu di mana tempat beli gaple, beli remi, itu kan sebetulnya orang memudahkan sebuah perbuatan dosa ya. Misalnya gini nih. Ini main gaplenya dengan konteks judi misalkan. Ya. Nah, misalkan ya. Terus diprotes bapak-bapak rondan. Iya benar. Ada orang nih di sebuah kontrakan baru datang gitu kan. Dia begadang, tiba-tiba main gaple segala macam, terus dia keluar. Nyari gang di mana ya? Bang, tahu gak bang? Di sini tempat beli gaple di mana ya? Kalau kita bilang, oh, tuh bang, maju agak belok kiri ada warung warna hijau. Nah di situ bang. Berarti kita membuka jalan, memudahkan. Nah, Mas Guru dan Mbak Guru dan Ayah Bunda, sadarkah bahwa anak-anak yang tadi comblang segala macam, berarti kan dia memudahkan sebuah hal yang terjadi perzinahan tadi. Ngirimin salam, gitu. Nah, itu yang maksud saya jadinya simpel cie-ciein aja tuh kan mempermudah berarti. Mempermudah jalan kan, orang sebetulnya secara fitrahnya dia malu gitu kan. Iya, harusnya malu ya. Tapi ketika cie-cie ini mendapat dukungan, support, betul. Apalagi sampai dibuat skenario, misalkan dibikinin surat-surat gitu, seolah-olah dia mengirim segala macam, akhirnya dia amprok jadian, terus ketika jadian, wah yes, selesai, mission complete. Mission complete. Nah ini Mas Guru dan Mbak Guru kan juga harus punya value ini ya. Jadi jangan sampai kita tergerus gitu. Nah, balik lagi ketika anak mulai naksir tadi, pahami bahwa kita terima. Kemudian setelah kita terima, apa yang bisa kita lakukan? Kita banyak dialog. Ya. Jadi ada istilah yang saya dapat dari teman saya itu, belajar untuk merasionalisasikan perasaannya. Gitu ya. Misalkan, aduh, aku kepikiran banget sama dia. Itu kan perasaan. Bagaimana sekarang merasionalisasikan itu, bernegosiasi dengan perasaannya. Makanya salah satunya ketika dia berkungkung banget sama perasaan yang sedemikian rupa, kita bilang jauhi hal-hal yang berkaitan menguatkan perasaannya. Kan banyak sekarang lagu-lagu, sosial media, apalagi sekarang ada TikTok, apalagi sekarang ada apa sih pantun-pantun gombal. Betul. Itu harus dijauhi. Gitu. Karena itu menguatkan perasaan. Makin tertrigger dia makin tertrigger. Ya kalau itu untuk perempuan dong berarti. Laki perempuan. Dan kalau untuk laki-laki kan sosial media, TikTok tadi yang lihat orang lawan jenisnya yang seksi-seksi, itu makin ke-trigger dong berarti. Makin ke-trigger. Pacar nih. Iya, benar. Apalagi teman-teman lingkungan sekitarnya itu ngomongnya udah arah ke sana gitu. Nah, berarti perlu diajak juga bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis. Berarti di sekolah itu juga batasannya itu juga harus dipahami. Gitu, bukan diperkuat. Berarti kalau ada yang pacaran seperti itu, ajak ngobrol. Kalau ada ruang BK, ajak ngobrol. Dan sekolah juga harus memegang value itu. Harus memegang value itu. Nah, kalau misalkan sekolah nggak memegang value itu, nauzubillah ya. Masa enggak kan nggak sedikit kejadian-kejadian kasus-kasus yang ternyata kalau bahasa zaman nggak tahu sekarang masih apa enggak, MBA, tekdung gitu kan. Itu saya pernah saya pernah ketemu ya suatu ketika di depan rumah saya itu ada laki-laki, dia bawa gendang, terus dia bawa apa? Dia bawa karung yang gendang ini buat ngamen, karung ini dia nyari barang-barang bekas. Mukanya masih muda. Saya tanya, "Bang, ini udah malam loh Bang, jam 11 kok masih di sini aja Bang?" Iya lagi nyari nafkah Bang. Oh gitu. Abang kan mukanya masih muda. Emang udah punya anak? Oh udahlah Bang. Umur berapa? SMP Bang yang paling gede. Oh anaknya SMP. Iya. Bang udah nikah? Iya. Emang dari kapan? Biasalah Bang. Nih Ayah Bunda, Mas Guru dan Mbak Guru, biar sama-sama kita pegang statement ini bahwa kita nggak boleh begini gitu. Apa kalimat yang keluar dari mulut dia? Biasalah Bang.
pergaulan remaja. Biasalah bang, kenakalan remaja. Maksudnya apa tuh bang? Ya saya pacaran sama adik kelas, terus akhirnya kita pacaran, jadian. Ayah bunda kan orang melakukan itu nggak perlu lama, nggak perlu nyari tempat yang gimana kan ya? Nggak Bisa tahu di mana tuh? Cari aman nih seriusan nonton. Jadi sebetulnya ini Mas Angga apa kalau istilahnya yang saya dapat tuh katanya satset gitu. Satset. Udah bener-bener. Itu sebenarnya Satset. iya, itu sebenarnya gaya laki-laki banget tuh ya. Iya, cepat ya. Nah, itu kan dampak resikonya kalau berkaitan dengan pendidikan seksualitas itu bisa ke arah ke sana gitu. Satset panjang Iya, panjang urusannya. Masa depan Iya, hilang. iya kayak tadi tuh. Saya tanya, "Bang, emang cita-citanya apa?" Wah, cita-citanya mulia banget sih, Bang. Saya pengen jadi masuk ke polisi, Bang. Ya, tapi gimana, Bang? Karena pergaulan gitu. Ada lagi saya ketemu dengan seorang dewasa dibilang sama. Saya kesini. Jadi dia sampai eksplorasi wanita ganti-ganti. Gitu. Iya, maksudnya kan ketika seorang anak udah pacaran, yang terjadi kan dia udah kenal hubungan dengan lawan jenis nih. Awalnya, nanti berjalannya waktu, asupan dan sebagainya, romantisme itu didefinisikan sebagai Apalagi dekat erat. Kayak sekarang nih influence yang buat saya tuh apa ya? Buat saya tuh merusak gitu ya. Kayak selama kita sama-sama suka tidak merugikan orang lain, nah itu kan selalu didengungkan gitu ya. Kalau kita lihat di YouTube atau di sosial media yang lain gitu ya, tokoh-tokoh terkenal itu selalu menggaungkan itu kan. Padahal itu sebenarnya untuk menjauhkan kita dari value-value sebenarnya kalau menurut saya. Iya, mereka mungkin nggak memahami ya, karena mereka merasa bahwa tubuh gua, hubungan gua nggak ada urusan sama elu, sama elu. Betul. Tapi kan lu sebenarnya dikasih sama siapa tuh lu punya tubuh, iya kan? Dan lu ntar balik bukan urusan sama dia emang bener, tapi kan lu harus terpertanggungjawabin sama siapa kan gitu. Ya kan, nah mungkin mereka nggak menyadari sejauh itu ya. Nah ayah bunda juga sebenarnya bisa menjadi value juga ke anak. Nah tubuh kamu ini sebetulnya bukan cuma sekedar milik kamu, tapi milik yang di atas, gitu kan ya. Berarti tubuh orang lain yang kamu kenal juga bukan tubuh dia, tubuh orang yang di atas. Berarti segala hal yang kamu lakukan itu bisa ada pertanggungjawabkan ke diri kamu. Karena anak-anak remaja itu udah balik loh, udah akil balik yang mukallaf, dan dia udah mendapatkan konsekuensi perilaku dosa atau pahala yang dilakukan. Gitu sih Mas Angga ya. Jadi panjang nih. Iya, makanya nggak berasa. Nggak berasa nih, udah hampir 1 jam juga ya. Betul. Tapi nanti mungkin kita bisa turunkan lagi nanti topik-topik ke topik yang lain. Betul, gitu. insya Allah. Ini kan baru ngomongin cinta monyet atau suka-sukaan di remaja aja nih. Betul. Apalagi kalau nanti ada Mas Guru dan Mbak Guru, ayah bunda yang bertanya. Ya, kita akan kumpulkan. Nanti kita akan ada satu segmen Kak Daus ya. Yang di situ satu segmen khusus Kak Daus akan menjawab pertanyaan apapun yang masuk. Tanya yang banyak. Gitu ya. Saya jawabnya dikit gitu ya. Kayaknya itu dulu ya. Iya, itu dulu. Usah panjang-panjang. Iya. Kita simpen dulu buat yang insya lain. Insya Allah ya. Kita simpen lagi untuk sesi berikutnya. Betul. Ada closing statement dari Kak Daus? Kalau saya balik lagi tadi ke awal gitu ya, jangan sampai berkaitan dengan persoalan pacaran ini berkaitan dengan cinta di remaja yang sebetulnya itu cinta monyet gitu ya, cinta yang nggak berkomitmen, cinta yang hanya didorong oleh kesenangan sesaat ya. Itu kita buka lebar-lebar, kita buka jalannya gitu. Makanya salah satunya adalah kita harus punya value di keluarga, value di sekolah. Kemudian keluarga dan sekolah ini sama-sama bekerja sama, sehingga kita bisa melindungi anak-anak kita dari perbuatan-perbuatan nauzubillah sampai ke perzinahan. Masya Allah, luar biasa sekali Kak Daus ini ya. Semoga sehat-sehat terus Kak Daus. Semoga makin banyak episode yang bisa kita buat untuk mencerdaskan. Mudah-mudahan istiqomah ya. Insya Allah. Itu tantangannya ya. Itu tantangannya. Kalau Kak Daus yang nggak istiqomah, kita yang tarik ntar. Yang maksudnya kalau guru kreatifnya nggak istiqomah nih kan bahaya nih. Tapi masih banyak kok di sini para narasumber yang lain kan udah siap. Mereka pelaku semua nih. Justru sebenarnya orang pertama harus kita cerdaskan mereka. Masya Allah. Ini kru ini nih. Aduh, rusak semua nih Kak Daus. Enggak lah, insya Allah yang dijaga kok. Ini yang dijaga. Kelihatan loh soleh-solehnya. Bercahaya. Iya, warnanya bercahaya. Karena emang lampunya ke arah mereka. Lampu nembak semua bercahaya. Oke, gitu dulu Kak Daus ya. Semoga sehat-sehat terus. Semoga makin banyak hal jariah yang bisa kita bagikan di segmen ini. Bismillah. Kita sama-sama belajar ya Mas Angga ya. Iya betul, kita sama-sama belajar. Jangan berpikir kita pakar banget apa gitu. Belajar ke yang lain juga. Saya yang belajar, Kak Daus yang pakar banget.
Ya sama-sama belajar, sama sih kita sharing sebenarnya kan. Kadaus juga sebenarnya kan bukan masalah lebih tahu atau lebih paham, tapi Kadaus yang pengalamannya lebih banyak, Kadaus yang sering ketemu kasus, Kadaus yang punya guru-guru yang hebat-hebat tadi, ada Ajo Benri, Ayah Hilman dan Ibu Eri Risman. Jadi itu yang bisa kita bagikan gitu. Itu sedikit yang bisa kita bagikan untuk Mas Guru dan Mbak Guru atau Ayah Bunda yang nonton segmen kita, dan kita berdoa semoga kedepannya kita bisa melakukan yang lebih dari ini nih Kadaus, lebih dari ngobrol-ngobrol doang. Mungkin kita bisa bikin sesuatu yang lebih lebih mengena gitu ya untuk orang-orang yang sebenarnya butuh pengetahuan dan pengalaman ini, tapi mungkin bingung nyarinya di mana. Gitu kan, itu tujuan utamanya seperti itu. Betul ya, mencerdaskan. Terutama host dan ini kru-kru kita ini yang pelaku-pelaku ini harus kita cerdaskan. Oke, gini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.